wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah kita melaksanakan UTS, kita dapat bertemu kembali pada pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan memaparkan materi akidah akhlak mengenai aspek adab Islami yang mencakup materinya. Yang pertama, ada adab berpakaian, yang kedua ada adab makan dan minum, yang ketiga ada adab bersin, dan yang terakhir itu ada adab belajar. Nah, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, syiyab, dan sarobil. Yang pertama ada libas. Libas pada mulanya berarti penutup apapun yang ditutup. Fungsi pakaian sebagai penutup amat jelas. Kata libas digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin. Yang kedua ada syiyab. Syiyab yaitu yang digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Yang ketiga ada sarobil, yaitu dalam kamus-kamus bahasa diartikan sebagai pakaian apapun jenis bahannya. Dapat disimpulkan bahwa pakaian berfungsi sebagai penunjuk identitas pembeda antara seseorang dengan yang lainnya. Selanjutnya ada adab berpakaian. Yang pertama, pakaian harus menutupi aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, pakaian harus bersih dan rapi. Yang ketiga, untuk laki-laki agar memakai pakaian yang panjang sampai menutupi aurat. Yang keempat, sedangkan wanita harus menggunakan pakaian yang menutupi anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Yang kelima, para lelaki muslim haram hukumnya menggunakan sutra dan emas. Oleh karena itu, dilarang laki-laki muslim untuk menggunakan barang-barang yang di atas. Yang keenam, dalam Islam tidak diperkenankan memakai pakaian kaum wanita. Laki-laki memakai pakaian kaum wanita dan sebaliknya, karena hal ini dapat menyebabkan tasabbuh. Yang ketujuh, dalam ajaran Islam, hukumnya sunnah memakai pakaian dengan diawali bagian kanan. Jadi, sebelum kita memakai baju, disunahkan untuk memakai bagian yang kanan terlebih dahulu, misalkan tangan kanan terlebih dahulu. Yang kedelapan, tidak diperkenankan memakai pakaian yang terlalu mewah. Yang kesembilan, lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih. Yang kesepuluh, hendaknya berpakaian yang rapi dan sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang selanjutnya yaitu adalah adab makan dan minum. Teman-teman semua, seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan kita hidup di dunia ini yaitu adalah untuk dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari penerimaan pembalasan kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi tidak ada jalan untuk dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu pengetahuan serta amalan, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan kita juga tidak akan dapat melakukan mencari ilmu pengetahuan dan melaksanakan amalan-amalan tersebut kecuali dengan keadaan sehat badan. Dan kita juga tidak akan merasakan sehat badan apabila kita tidak makan dan minum baik. Maka dari itu sebagian para ulama berpendapat bahwa makan dan minum itu adalah sebagian dari urusan keagamaan, sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Al-ayah shadaqallahul azim, yang artinya itu adalah makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Begitu. Kita langsung saja ke adab makan terlebih dahulu ya. Nih ada tata tertib makan.
ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada adab memulai makanan atau adab sebelum kita makan, dan yang kedua ada adab ketika kita makan. Nah, yang pertama ada adab memulai makan. Yang pertama ada makanan harus dari cara yang didapat secara halal menurut agama. Jadi diusahakan dan pastinya makanan segala makanan yang kita makan itu tentunya harus dari makanan yang halal. Pasti kan udah tahu ya, nggak boleh ya pasti jelas lah nggak boleh makanan minum makanan minuman yang haram. Nah, tapi kalian tahu nggak sih makanan dan minuman yang haram itu seperti apa? Pasti udah tahu ya, kayak misalnya itu kalau untuk makanan yaitu ada bangkai. Seluruh bangkai pasti bakal haram ya makannya, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Terus kemudian darah juga haram. Terus daging babi, daging anjing, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terus selanjutnya ada semua makanan atau binatang yang kotor, keji, dan najis. Kemudian semua makanan yang merusak jiwa, raga, akal, pikiran, akhlak, dan akidah kita. Kemudian makanan yang dipersembahkan untuk upacara keberkahan atau untuk sesaji pemujaan makhluk hidup. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah makanan-makanan yang haram. Nah, teman-teman harus ingat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada minuman yang haram. Yang pasti minuman yang haram itu adalah minuman yang memabukkan. Minuman khamar ya, yang memabukkan. Kemudian ada air yang terkena najis, itu akan jadi haram juga. Misalkan kita minum, terus terkena najis, misalkan kotoran apa, ya jelas pasti bakal jadi haram minuman itu. Kemudian air yang terkena atau mengandung racun, itu juga haram. Terus minuman yang berasal dari binatang haram, misalnya susu anjing atau susu babi, kemudian dan sejenisnya, pokoknya binatang-binatang yang haram, itu tuh makanan dan minumannya itu bakal jadi haram gitu. Itu yang pertama ya. Jadi intinya kita tuh harus ya berhati-hati juga. Jadi diusahakan kita makan dan minum yang halal. Kemudian yang kedua ada membasuh kedua tangan sebab lebih dekat kepada kebersihan dan kesucian. Jadi pasti sehari-hari itu kita nggak jauh dari megang suatu benda, megang semua benda, kayak misalkan kita megang sepatu atau misalkan megang buku, megang sapu, pasti kan tangan kita tuh kotor ya. Nah, maka dari itu sebelum makan usahakan kita cuci tangan terlebih dahulu karena lebih dekat kepada kebersihan dan kesucian. Nah, kemudian yang selanjutnya ada diniatkan memakan makanan untuk menjalani ketaatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sebelum kita makan emang benar-benar diniatkan, ya Allah, saya akan makan dan minum ini tuh emang benar-benar pengen bertakwa gitu kepada Allah. Jadi kan kita makan terus kita sehat, terus misalkan perutnya kenyang, terus kita semangat dalam ibadahnya gitu. Jadi diniatkan untuk ibadah gitu agar lebih bertakwa kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya ada berhenti makan sebelum benar-benar kenyang. Kalau misalkan kayak kita emang udah benar-benar kenyang, ya udah nggak usah terus-terusan makan gitu. Kalau misal ya sebaiknya diusahakan kalau misalkan emang udah cukup. Jadi diusahakanlah berhenti makan sebelum kita kenyang karena itu termasuk daripada sunnah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ridho terhadap makanan yang telah Allah karuniakan di hadapannya. Jadi kita tuh harus benar-benar selalu bersyukur. Misalkan kita ada mungkin sedikit ngeluh, kenapa sih di rumah makanannya ini aja, kenapa sih makannya setiap hari ini aja. Ya udah, bersyukur aja, yakin. Kita tuh harus yakin bahwasannya makanan yang ada itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian sebaik-baiknya makanan adalah yang dimakan oleh bersama. Maksudnya di sini yaitu adalah Rasulullah SAW pada zaman dahulu ketika hendak makan, beliau itu nggak pernah makan sendirian. Jadi beliau itu selalu mengajak gitu, selalu mengajak saudaranya, mengajak keluarganya ataupun kerabatnya untuk makan bersama, karena seperti yang Rasul bilang bahwa sebaik-baiknya makanan adalah yang dimakan oleh bersama. Kemudian yang kedua nih, adab ketika makan. Yang pertama adalah membaca doa. Pastinya sebelum makan kita membaca doa. Seperti yang kita ketahui, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Artinya adalah ya Allah, berikanlah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Begitu artinya ya. Nah, dan diusahakan kalau makan dan minum tuh kita harus sambil duduk ya.
diusahakan karena itu sebagian daripada sunnah. Kemudian yang selanjutnya ada tidak memakan makanan yang sangat panas. Kalau misalkannya kita, misalkan apa sih yang sangat panas, misalkan nasi masih sangat panas banget, atau enggak bubur, atau enggak seblak, atau enggak bakso masih sangat panas banget, ya dianjurkan jangan maksudnya jangan dimakan dulu, tunggu sampai agak dingin. Lagian kan kalau misalkan kita makan makanan yang panas, kayak kitanya juga bakal jadi apa sih, sakit ya lidahnya. Nah kemudian yang selanjutnya ada tidak mencela makanan. Nah kalau misalkan kita dihadapkan dengan hidangan yang mungkin emang kita itu nggak suka sama makanan itu, ya udah kita nggak usah kayak ngejek, nggak usah kayak makanannya rasanya kayak gini ya, makanannya rasanya baunya kok kayak gini, warnanya kok kayak gitu. Ya udah nggak usah diejek. Kalau misalkan emang kalian nggak suka, memang kita nggak suka sama makanan itu, ya udah diem aja, atau enggak ya udah diem aja gitu, lebih baik diem aja, intinya jangan dicela makanan ya. Kemudian yang selanjutnya ada selalu menghabiskan makanan yang dimakan, diusahakan, oke? Kemudian selanjutnya ada selesai makan membaca doa Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kemudian membasuh tangan kembali begitu. Kemudian yang selanjutnya adab ketika minum air. Yang pertama, janganlah minum sekaligus. Jadi nggak boleh minum langsung sekaligus gitu. Nih sunnahnya Rasulullah kayak gini. Tetapi minumlah seteguk demi seteguk dengan 3 kali teguk dan membaca bismillah sebelum setiap teguk. Kemudian diakhiri membaca alhamdulillah setelah setiap teguk. Gini caranya. Minum bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 kali teguk, 1 kali alhamdulillah, bismillah, minum 1 kali alhamdulillah, bismillah, minum 1 kali alhamdulillah, 1 kali teguk alhamdulillah. Nah kalau cara Rasulullah minum tuh kayak gitu. Nah kemudian yang selanjutnya ada janganlah bernafas di dalam air gelas. Kenapa nggak boleh bernafas? Karena itu memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada seorang dari menemukan gitu. Jadi hasil penemuan ilmu pengetahuan sainsnya itu gini. Di situ ada ya, apabila kita bernafas dan menghembuskan nafas dari hidung ketika kita minum, ini minum terus kita nafas. Udah gitu maka kita itu mengeluarkan CO2. Kan dari hidung kita, dari nafas kita. Yang mana apabila bercampur dengan air, apabila CO2 bercampur dengan H2O dengan air, maka ia akan menjadi H2CO3 atau sama dengan cuka, yang menyebabkan minuman itu akan jadi racun, jadi nggak baik untuk kesehatan begitu. Nah teman-teman, adab daripada makan dan minum dan seluruh adab-adab yang ada itu adalah sunnah Rasulullah SAW dan yang telah diperintahkan oleh Allah. Barang siapa yang melaksanakan sunnahnya maka akan mendapatkan pahala gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak melaksanakan sunnahnya, ya udah nggak dapat dosa dan nggak dapat pahala juga. Maka dari itu lebih baik kita melaksanakannya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui apa itu adab berpakaian, apa itu adab makan dan minum, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang adab bersin. Nah, bersin itu adalah salah satu nikmat Allah yang mungkin tidak kita sadari oleh kebanyakan orang. Nah, sebelumnya bersin itu adalah merupakan salah satu aktivitas refleksi badan yang pernah kita lakukan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, oleh sebab itu, dalam agama Islam kita dianjurkan untuk menutup mulut saat bersin dan mengucapkan doa setelahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida atosa goda wajhahu biyadihi au bisaubihi wa godo biha sautahu. Nah, di sini artinya bahwasannya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menutup wajah dengan tangan atau kain sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Ahmad nomor 439. Nah, setelah itu, sini juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana contoh bersin disengaja itu. Nah, bersin disengaja itu contohnya seperti ini. Ketika merasa gatal hidung, maka jika kita gosokkan hidung cepat atau lambat kita akan bersin. Nah, contoh yang kedua itu ada contoh bersin yang tidak disengaja. Nah, bersin yang tidak disengaja ini, misalkan
ketika kita sakit karena alergi makanan ataupun apa, akan tetapi bersin juga merupakan salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan virus atau bakteri bibit penyakit. Nah, seperti itu. Dari Abu Burdah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu dari kita bersin, hendaklah kita menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita bisa memperhatikan bahwa agama Islam itu menghargai orang yang bersin dan orang yang mendengarkannya. Mereka saling mendoakan keberkahan, keselamatan bagi orang yang bersin dan orang yang mendengarkan bersin tersebut. Nah, menurut Al-Manhaj, baik untuk bersin ini tidak mengeraskan suara tetapi merendahkan suara bersin tersebut. Nah, selain itu juga lebih baik menahan diri untuk tidak menolehkan leher ke kanan dan ke kiri karena dapat memicu cedera. Nah, setelah bersin dianjurkan untuk membacakan hamdalah sebagaimana disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, bagi orang yang ada di sekitar kita ataupun orang yang mendengarkan orang yang bersin, hendaklah kita membacakan tasmih, yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang artinya semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Anjuran tersebut berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza atasa ahadukum falyusammithu jalisuhu wa in zada ala salasin fahuwa mazkumu wa la tushmit ba'da salasin marrah." Artinya, apabila salah satu seorang di antara kalian bersin, maka bagi duduk di dekatnya setelah mendengarkan ucapan Alhamdulillah, menjawabnya dengan ucapan Ya Hamukallah. Apabila dia bersin lebih dari 3 kali, berarti ia sedang terkena penyakit atau sedang terkena flu, dan jangan engkau beri jawaban Ya Hamukallah setelah 3 kali bersin. Hadis ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 5035 dan Ibnu Sunni dalam Al-Maul Yaum wal Lailah nomor 251. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada adab belajar. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jadi sebelum kita belajar harus kita niatkan terlebih dahulu bahwa kita belajar itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, berhias dengan akhlak dan adab mulia. Yang ketiga, menghindari hasad, ujub, dan takabur. Yang keempat, mengambil ilmu sedikit demi sedikit, bab demi bab. Jika sekaligus, maka akan hilang dengan cepat. Karenanya perlu dipelajari yang terpenting baru yang penting, atau baru yang prioritas. Jadi kita belajar itu tidak boleh sekaligus, karena belajar itu bertahap. Jadi kalau kita belajar sekaligus, maka kita akan gampang lupa. Jadi kalau kita belajar bertahap, tahap demi tahap, maka kita akan mudah mengingatnya. Yang kelima, menuntut ilmu yang lebih dituntut untuk dipelajari, yang lebih dibutuhkan dan yang lebih bermanfaat, serta lebih dekat untuk meraih ridho Allah. Jadi kita belajar itu, kita belajar harus yang bermanfaat, dan yang kita belajar harus mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengamalkan wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu, "Nak, janganlah mendebat ulama sehingga engkau rendah di mata mereka dan menolakmu, dan janganlah mendebat orang bodoh, maka mereka akan berbuat jahil kepadamu dan mencacimu. Namun rendah diri dan bersabarlah terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kamu dalam masalah ilmu maupun yang lebih rendah." Yang ketujuh ada tidak malu bertanya kepada gurunya maupun siapa saja dalam masalah ilmu yang belum diketahui atau yang belum difahami. Jadi kita sebagai murid atau mahasiswa atau siswa, kita tidak boleh malu bertanya, karena orang yang malu bertanya itu adalah
orang yang sesat di jalan. Jadi, kalau kita tidak tahu, alangkah baiknya kita bertanya kepada guru atau orang yang lebih tahu dan lebih paham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.